tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaja pujaniana manggala utama. Penghormat yang patut dihormat adalah utama. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, selamat malam. Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini adalah malam yang sangat penting. Kenapa malam hari ini adalah malam yang sangat penting? Karena bertepatan peringatan Hari Asada. Asada atau Asala ini adalah nama bulan. Bulan ke-8 kalau tidak salah. Di bulan ini merupakan peristiwa penting di mana Sang Buddha membabarkan Dhamma pertama kali yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta di depan kawan-kawan seperjuangan Sang Buddha yang disebut Pancawakya Bhikkhu. Nah, itu Sang Buddha memberikan Dhamma pertama kalinya kepada Pancawakya Bhikkhu. Nah, saudara-saudara, kenapa Asada ini dianggap suci, dianggap sakral, dianggap sangat penting? Ya, karena Dhamma ini yang diajarkan Sang Buddha ini yang pertama kali ini dapat membawa siapapun yang mempraktekkan akan keluar dari penderitaan. Ya, saudara-saudara, kalau Anda masuk mall, mau masuk mall pasti senang, keluar mall sedih, ya, karena sudah berkurang isi dompetnya. Nah, saudara-saudara, Hari Asada ini sangat penting. Karena tanpa ada Asada kita nggak bisa berjumpa. Ya, karena Sang Buddha di situ membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Isinya apa? Cattari ayasacari. Ya, membabarkan 4 kebenaran mulia. Nah, saudara-saudara, Asada ini sangat penting buat kita. Kalau umat Buddha lupa
lupa, tidak mau mengingat lagi, ya, tidak mau mengingat lagi perjuangan Sang Buddha, habis sudah, ya, habis sudah peminat ajaran Buddhanya, habis, ya, Bapak Ibu dan Saudara. Keberuntungan ini, ya, saya mengatakan bahwa kita yang sekarang ada di sini ini mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Sampai detik ini Bapak Ibu masih bisa belajar Dhamma, praktek Dhamma. Sampai detik ini lebih dari segala apapun yang Anda miliki, ya, pengertian Dhamma ini melebihi dari apapun yang ada di dunia ini, melebihi segala-galanya, lebih berharga dari apapun. Kok seberharga itu ya Bapak Dhamma ini? Iya Bapak Ibu, Dhamma ini sangat-sangat berharga, ya, karena Dhamma ini mengantarkan kita untuk keluar dari duka. Saudara-saudara, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha membabarkan 4 poin Dhamma. Mengapa Sang Buddha membabarkan 4 poin Dhamma? Ya, karena berkaitan dengan banyak yang praktek salah, ya, banyak yang praktek salah. Itulah yang perlu kita mengerti. Oh para biku, ada 2 jalan yang perlu kita hindari. Ada jalan 2, ya, 2 ini perlu kita hindari, ya, 2 hal ekstrim ini perlu dihindari. Kalau tidak, kita bakal celaka. 1, mengumbar hawa nafsunya. 2, menyiksa diri, ngambek, nggak mau makan. Rugi. Kalau saya ngambek makan banyak, ya, ngambek makan nggak mau, itu kan menyiksa diri juga, ya kan? Menyiksa diri. Maunya apa? Main game dari pagi sampai pagi. Itu namanya penyiksaan diri. Secara Anda tidak sadari, mata mulai tercemar radiasi dari sinar handphone. Yang gak main game aman dong, nggak aman juga. Setiap hari lihat WA, lihat Instagram, lihat Facebook, gimana matanya nggak tercemar juga. Jadi main game sama enggak itu sama aja, ya. Kan ada kan kalau di sosial media itu handphone ngikat lehernya orang, nah, jadi apa? Jadi peliharaan handphone, ya. Handphone kemana, kita ikut kemana, ya kan? Coba ke toilet pasti dibawa, nyapu dibawa, masak dibawa, ke pasar dibawa, ke mall dibawa, tidur juga dibawa handphonenya itu, ya. Bukankah itu adalah kesenangan indria, ya. Jadi itu 2 hal ekstrim yang berlebihan, ya. Jadi Anda secara tidak langsung membuat penderitaan, ya. Mau pacaran bawa handphone, putus bawa handphone, langsung di-share, aku sudah putus sama dia, goodbye, selamat tinggal, ya. Mau jadian bawa handphone, ya itulah, ya, 2 hal ekstrem yang perlu dihindari oleh kita semuanya. Loh, berarti umat Buddha nggak boleh senang, nggak boleh bahagia dong? Boleh
Buddha mengajarkan ada, kalau mau ke surga lewat sini, ke alam dewa lewat sini, kalau mau ke alam penderitaan lewat sini. Ya, itu kan Sang Buddha hanya memberitahu jalannya. Kalau Anda melakukan ini, jalannya ini penderitaan. Kalau Anda melakukan jalan ini kebahagiaan. Kalau jalan tengah, Anda bebas dari kedua hal ini. Ya, terbebas. Bapak, Ibu dan Saudara, itulah mengapa ya Sang Buddha ini ajarannya sangat agung, sangat suci, sangat berharga dari apapun. Makanya kalau di negara Buddhis seperti di Myanmar itu kalau masalah melepas itu bukan uangnya, emas, berlian, itu ya antik jatuh satu aja udah kelabakan. Jangan-jangan ini ada babinya kan? Hilang satu babi yang disalahin. Karena babi lagi enak-enak lagi tidur. Ya, begitu. Nah, jadi kadar kemelekatan kita itu sangat tinggi. Anda sadar tidak kalau kita itu punya kemelekatan yang sangat tinggi, ya kan? Sangat tinggi. Aku saya mani ya. Udah mulai resah dan gelisah menunggu di sini, ya kan? Mana aku saya? Itu termasuk benar. Kalau nggak melekat gimana tadi ciri-cirinya? Mungkin ketinggalan di sana. Nanti juga ketemu. Itu kalau nggak melekat. Kalau melekat, duduk nggak bisa tenang, nggak bisa tenang duduknya itu, ya, karena ada sesuatu yang hilang, begitu ya. Bapak, Ibu dan Saudara, hidup ini duka. Makanya 4 kebenaran mulia yang pertama adalah adanya duka. Jadi ajaran Sang Buddha bukan disuruh berduka, ya. Ajaran Sang Buddha ini kok ngajarin duka terus? Tidak, ya. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita hidup berduka. Sang Buddha hanya menunjukkan di alam semesta ini ada 4 kebenaran yang mulia, yang hakiki, ada 4, ya, mesti ditebus, ya. Ini nebus baju diskonan, ya. Nebus baju diskonan, ya. Wah, nanti di Tang City ada diskon tuh akhir tahun, wah, ya. Nebus. Bapak, Ibu dan Saudara, duka, ya. Di sini ada, saya bacakan sultannya, ya. Nanti saya salah karena hukuman dari para dewa. Oh para biku, ini adalah kebenaran mulia tentang penderitaan. Kelahiran adalah penderitaan, kelapukan adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, bertemu dengan yang tidak menyenangkan adalah penderitaan, berpisah dengan yang menyenangkan menderita, tidak mendapatkan apa yang diinginkan menderita. Secara singkat, kemelekatan pada 5 kelompok kehidupan adalah penderitaan. Berkumpul dengan yang dicinta, senang atau menderita? Senang, gitu dong, gak usah ragu-ragu. Habis sana langsung menderita. Begitu. Senang berkumpul dengan handphone yang baru. Sudah lama handphonenya udah dikacangin, ya, sudah dibiarin aja, gitu ya. Berkumpul dengan yang dicinta senang, ya.
Berpisah dengan yang dicinta, menderita. Berkumpul dengan yang dibenci, apalagi. Ya, karena yang dibenci itu bukan hanya sesama manusia. Nah, jadi Anda jangan menganggap manusia itu sumber masalah, sumber penderitaan. Tidak. Ya. Sumber penderitaan itu bukan hanya sesama manusia, sesama dirinya sendiri juga menderita. Ya, aduh, itu kelamaan ini, kesel ya langsung menderita. Gara-gara nggak punya kaki. Ya kan? Coba kalau nggak punya kaki, nggak kesemutan. Ya, coba. Aduh, gara-gara duduk lama pinggang sakit. Coba kalau nggak punya pinggang. Ya, kan nggak mungkin itu menderita. Kan gitu. Aduh, kepala sakit. Coba kalau nggak punya kepala. Nggak ada namanya sakit kepala. Ya, itulah mengapa Siddhartha sebelum mencapai pencerahan digoda oleh Mara. Ini loh, kalau kamu nggak jadi Buddha, kamu akan menjadi raja di raja. Namamu tenar, tapi itu tidak memgoyahkan beberapa Siddhartha. Kalau kita digoda nasi goreng juga ngikutin. Ya, nasi goreng kambing, guling kambing. Ya, tergoda nasi goreng, ya, belum lagi kekuasaan, jabatan, waduh, tergoda oleh jabatan, no, ya, penderita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah, karena semuanya ini tidak kekal, nggak ada yang kekal, termasuk yang dianggap menderita itu pun tidak kekal. Adanya penderitaan juga kita yang bikin ada. Betul nggak? Emang dikira Anda doang kesemutan? Saya juga kesemutan. Kan begitu. Kamu punya kaki, ya kan? Yang kesemutan itu bukan hanya Anda, saya juga kesemutan. Apakah menderita? Kalau mau dipikir-pikir, menderita juga. Nah, saudara-saudara, itulah mengapa Sang Buddha di awal menyadarkan kita, hidup ini ada penderitaan. Tapi ada orang juga menganggap hidup ini bukan penderitaan, tapi hidup ini adalah kebahagiaan. Bohong. Gitu. Bohong. Aku senang kalau pakai sampo clear. Gitu kan? Tapi yang temannya, aku gak cocok sampo clear itu, bikin gatel. Kan gitu. Yang satu bilang sampo clearnya itu membuat dia bahagia, yang satunya menderita. Jadi yang salah siapa? Si sampo apa si orangnya? Gitu. Ya, sampo disalah. Satu suka makan nasi goreng, satu suka makan gado-gado. Yang salah gado-gadonya apa nasi gorengnya apa orangnya? Kan begitu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, itulah mengapa Sang Buddha mengenalkan kita ini adalah duka, harus diterima. Ini adalah ketidakpuasan. Dia mungkin orang jangan marah. Kalau memang benar, emang ngapain? Ya kan? Gitu. Kadang-kadang masalah kecil itu kita dianggap besar. Ya. Jadi jangan membesar-besarkan masalah kecil. Ini repot. Ya, repot bin ajaib. Ya. Jadi hidup ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu dan Saudara, memang tua itu kebahagiaan dan penderitaan. Wah, saya bahagia berarti sudah bisa tua. Yang lain belum tentu bisa tua. Bisa juga, ya kan? Yang tua-tua cukup senang. Yang sudah makan garam banyak sama asam, asam garam, gitu ya. Anak-anak bocil-bocil ini belum tentu asam garam. Ya, bangun telat aja tanpa apa. Ya. Yang kecil-kecil bangun siang apa-apa. Dulu yang tua-tua bangun siang digebukin. Begitu ya.
dibawain kayu. Ya, zaman sekarang mah enggak, dibawain handphone, biar bangunan rajin, gitu ya. Nah, saudara-saudara, itulah usia tua, kelahiran, ya, sakit, itu penderitaan. Ya, sakit fisik, sakit hati, nah, sama aja, sama-sama tidak memuaskan. Sakit hati kalau kita merasa disakiti, ya, kalau tidak merasa disakiti, tidak sakit hati. Tapi sakit lupa dia perasaan ini tertekan sekali sehari-hari, tidak senang rasanya hidup ini. Ya, yang satu diputusin menderita, yang satu diputusin bahagia. Jadi yang bikin penderita itu diputusin apa? Ya. Di sisi yang lain diputusin senang, teman yang satu diputusin malah menderita. Nah, jadi kembali kepada diri sendiri. Begitu. Ada orang senang rambut panjang, ada orang menderita rambutnya pendek. Yang salah rambutnya apa orangnya ini? Itu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah ya damai. Ya. Sang Buddha menunjukkan ada duka. Kalau ada duka berarti ada penyebabnya. Tidak mungkin tanpa penyebabnya. Bante, ini nggak ada penyebabnya ini. Saya menderita terus, setiap hari saya menderita terus. Ya, nggak mungkin Bante, nggak ada sebabnya. Saya baik-baik saja kok. Ingat, hidup kita itu bukan cuma sekarang. Ya, kita pernah hidup di banyak kelahiran. Ya, kita hidup dari banyak kelahiran. Kecuali ada lahir dari Gunung Wangkong, Seboko, ya, lahir dari batu, gitu kan. Nah, udah nggak ada dari sebab yang lain. Ya, itu. Jadi kita ini hidup dari banyak kelahiran. Kalau sekarang Anda sudah merasa baik, terus dihina-hina, dicaci maki, dijatuhkan, bahkan Anda usahanya sulit berkembang. Ingat, kita pernah hidup di masa lapar. Ya, begitu. Itu Bante, teman saya jahat banget, rezekinya lancar. Ya kan, kerjaannya disayang sama bosnya, padahal mau, gitu ya. Padahal gak benar, tapi disayang sama bosnya. Gimana tuh Bante? Ingat, dulu dia juga berbuat baik. Hanya saja dalam kebajikannya ada kecacatan. Ya, ada kecacatan. Oleh karena itu kalau berbuat baik jangan sampai cacat. Contohnya kalau berbuat baik cacat, lahir jadi anjing yang paling kaya raya, lebih kaya anjing daripada kita. Ya, anjing itu milioner loh. Ya, makan enak-enak, kita yang jadi majikannya, jadi pembantunya, dia jadi majikannya, gitu ya. Suruh ngambilin kotorannya, pipisnya, itu kan punya nama baik anjingnya itu, ya. Itu namanya kebajikan yang cacat, dalam artian melanggar sila. Kalau orang berbuat baik melanggar sila, nanti cacat. Ya, begitu. Kalau jadi dewa bisa hanya sebentar. Ya, dewanya marah langsung mati. Ya, dewa kan nggak boleh marah. Kalau marah langsung mati. Ya, langsung. Makanya kalau Anda mau lahir dalam surga jangan harap kalau setiap hari ngomel, ya, nggak akan lahir dalam surga. Itu omong kosong. Kalau kita ngomel, ada kebencian, ya, kecepit pintu marah. Padahal perkara dia sama pintu, ya, belum perkaranya sama tetangga. Gimana coba? Ya, perkara sama pintu ngomel.
pakai baju marah-marah, ketukar kaos kakinya ngomel lagi. Gimana lahir di dalam surga? Ya kan gitu. Gunting kuku, kepotong kukunya ngomel juga. Padahal kukunya sendiri, ngomel sendiri. Ya, gimana mau masuk surga? Gak usah panjang kalau lebar, belajar damai itu ya. Nah, inilah yang perlu kita renungkan. Kalau orang mau lahir di dalam surga, direnungkan dulu kehidupannya udah secara surga belum? Kalau kehidupannya sudah secara surga, alam bahagia, ya pasti itu masuk alam dewa. Ya, mana ada alam dewa ngomel-ngomel? Gak ada alam dewa ngomel-ngomel. Hanya ada itu hanya di alam sengsara. Gitu ya. Alam manusia itu seperti dua kemungkinan, 3 kemungkinan. Yang menderita, bahagia, tidak di antaranya. Ya, begitu. Jadi hati-hati. Ya, kalau ada yang lahir dalam surga, murah-murah senyum. Tapi jangan senyum sendiri. Gawat itu. Ya, gawat darurat. Karena untuk menderita itu jauh lebih gampang. Ya, untuk terlahir di alam menderita jauh lebih gampang dibandingkan lahir di alam bahagia. Tadi saya sebutkan, ya, lagi makan, gigit lidahnya jengkel, padahal lidahnya sendiri yang digigit. Bagaimana lidah orang lain digigit? Ya kan? Bisa dipukul kita. Ya, lidah sendiri digigit jengkel, ya kan? Sariawan. Nah itu ya. Jadi untuk mendapatkan kondisi penderitaan ini jauh lebih gampang. Yang susah itu untuk mendapatkan hal-hal yang bahagia itu susah. Ya, susah. Ya, susah sekali. Terus senyum aja susah. Kalau ada maunya baru senyum. Betul tidak? Kalau ada maunya senyum ya, senyum-senyum gitu. Ya. Kalau sudah nggak ada maunya, tidak mau ya, senyum. Padahal mudah sekali, tapi dianggap susah. Ya. Apa susahnya tersenyum? Dia musuh saya banget, musuh dalam selimut. Ya. Musuh dalam selimut dia banget. Dia itu pagar pengaman-aman. Ya. Pagar pengaman-aman. Ya betul juga, kadang-kadang kan anak-anak makan pagar sampai rusak tuh pagarnya, gitu ya. Kadang-kadang kita tuh masalah kecil itu kok mau mengorbankan hidup kita karena masalah yang kecil. Kalau saya tidak mau. Mungkin kalau anak-anak dengar saya itu agak sedikit keras, ya, kan dia nggak tahu hati saya. Ya, saya harus keras karena untuk mendidik, begitu. Ya. Nah saudara-saudara, itulah apa. Jadi ada duka, ada sebab. Sebabnya apa? Tanha itu nafsu keinginan yang rendah. Yang rendah ini adalah yang tercela. Yang tercela ini adalah yang tidak membawa pada bebasnya dari duka. Itu ada kama tanha, ya, ada bawah tanha, ada wibawa tanha. Kama tanha apa? Mengikuti kesenangan-kesenangan indria. Matanya senang apa? Lihat orang lagi pada berantem, senang. Ya, menderita kalau lihat orang lain lagi pacaran. Nah, gitu. Melihat dirinya masih single. Ya, senang sekali lihat orang ribut. Nah, macam gitu. Ya, kalau melihat dia suta, marita, itu menderita. Ya, menderita saya bangun orang marita, pusing, gitu kan. Tapi kalau nggak WA lagi berantem, bisa dia dilihat lagi. Padahal itu benci kan, dilihat lagi. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kesenangan-kesenangan indria ini perlu kita sadari. Ya, sangat nampak. Kita mengikuti kesenangan indria itu sangat nampak.
nonton maunya yang sinetron yang hidungnya mancung-mancung, ya kalau mau drakor, drama, nah itu tau drama, drama Cina, ya. Drama Jepang nggak mau, ya kan, nggak bagus gitu kan, kecil-kecil, gitu kan. Nah itulah, ya. Jadi kita mengikuti kesenangan dari mata, kesenangan dari telinga. Wah, dengar lagu Ngabang ngomong pagi-pagi, ya, dengerin cokek, ya, dengerin selendang merah, biru banget. ya, atau dengerin anak kambing saya di mana, gitu kan. Nah, itu kan juga kesenangan itu ya. Coba kalau lagi dengar kata-kata pedas menderita juga, karena kebiasaan dengar-dengar yang menyenangkan. Nggak ada senang, wah saya senang dengar khotbah Bante, gitu kan. Jarang saya dengar. Ya, saya sering dengar khotbah, senang sekali Bante. Jarang saya dengar orang ngomong begitu. Ya, ya, jarang dengar. Apalagi pakai skincare. Untuk apa namanya, bagus perawatan wajahnya. Ini wajah saya gini-gini aja, ya. Yang pakai skincare juga begitu-begitu aja, nggak ada perubahannya, ya. Jadi itu memanjakan diri dengan skincare. Bukan skincare-nya yang dipermasalahkan, tetapi kitanya yang terlalu melengkap. Ya, itu kan kebutuhan duniawi, tetapi kita tidak dianjurkan untuk melengkap. Ya kalau nanti misalkan melengkap, kita meninggal, jadi setan skincare. Ya. Setiap malam ngodelin skincare terus, gitu. Jadi hantu skincare. Ya. Jadi melekat, ya, melekat perawatan. Jadi terus mengejar kesenangan indrianya. Ya. Bakso yang enak di mana? Jalan di mana? Dicari-cari ke pasar lama, ke pasar baru, ke pasar Rebo, ke pasar Kemis, ke pasar Jumat. Itu semua dicari bakso yang enak di mana. Gitu kan? Gak ada yang mengejar punya bakti di mana ya wihara ini ya. Kita ke sana itu. Gak ada yang mengejar jadwal punya bakti. Ya kalau mengejar kesenangan lidah, di mana pun dikejar. Nah saudara-saudara, itulah ya mengikuti kesenangan dunia. Apakah tidak boleh Bante? Ya silakan saja. Yang tidak boleh itu adalah melekat, sehingga melemahkan kita menjadi menderita. Nah, gara-gara apa? Kredit. Ya, gara-gara kredit apa? Menderita. Itu kan awalnya kesenangan kan? Nah, habis itu menderita. Pinjam sama pinjol, ya, pinjol, gitu kan. Sahabat saya ada yang pakai pinjol sih, ya. Hati-hati pakai pinjol. Nah saudara-saudara, lalu apa? Ada lagi, ya bawah tanah. Keinginannya ini nggak mau berubah, ya ingin menjadi terus, ya ingin menjadi terus. Ada karyawan baru sirik. Gak usah sih kayak karyawan baru. Nah, dia pengennya eksis. Nah, ini menderita. Ya, pengen eksis terus. Ya, kalau eksis dalam kebajikan nanti dia bohong. Ya, jadi terus ingin masuk alam dewa. Terus, aku ingin menjadi dewa. Aku ingin menjadi orang kaya. Aku ingin jadi bos dan lain-lain. Ingin menjadi terus menjadi. Ya. Ini juga keinginan yang tidak membawa bebas dari penderitaan. Ingin terus, kalau keinginan nggak kesampaian menderita. Ya, aku ingin ke wihara Arya Dhamma. Kalau ada ini, ada itu. Kalau nggak ada ininya, kalau nggak ada itunya, menderita. Ya. Karena apa? Keinginan
menjadikan keinginannya supaya tidak berubah. Ada juga ingin lahir di surga, ingin lahir di sini. Oh berarti kalau saya jadi binatang sama binatang yang mahal, harganya miliaran. Ya, ada ya binatang harga miliaran. Kuda ada miliaran. Ya. Nah saudara-saudara, lalu keinginan yang ketiga adalah tidak menjadi apa-apa. Ya. Udahlah, aku gak mau. Lebih baik aku lewat dari alam sini. Aku gak mau apa-apa. Ya. Dia berpikir begini, berbuat baik itu gak ada buahnya. Jadi apa? Dia tidak mau melakukan sesuatu. Jadi pasif. Apa namanya? Pesimis ya. Pesimis. Begitu ya. Aku gak mau jadi apa-apa. Udah, aku gak mau apa-apa. Gak mau apa-apa, makannya doyan banget. Ya. Nah, itu sebab penderitaan adalah keinginan. Ya, kalau keinginan diselesaikan, bisa mencapai nibbana. Bagaimana cara mencapai nibbana? Bebas dari penderitaan? Ya, jalan tengah. Singkatnya ada sila samadhi panya. Ya, itu singkatnya jadi 8 jalan mulia menuju 8. Nah saudara-saudara, itulah mengapa ya asada ini adalah perayaan yang sangat suci. Ya, di mana ajaran Dhamma ini jika dipraktekkan bisa membawa kita bebas dari penderitaan. Sakit gigi, oke. Sakit pinggang, oke. Gitu. Sakit hati, no problem. Tidak ada yang membuat kita menderita. Kan kuncinya ada di kita. Kita punya kunci. Ya, kuncinya apa? Kesadaran. Sadari. Kalau kita sedang menderita, kita sadari. Sudah berarti aku sudah sadari, tapi masih menderita. Oh berarti kuncinya itu kunci palsu. Ya. Kuncinya belum pas. Ya. Kalau sudah disadari masih menderita, kuncinya belum pas. Ya. Sering ya menyadari ya, sering tidak menyadari. Menyadari, sadar kalau dirinya lagi ngamuk. Ya, sadar kan? Sadar, tapi nggak berhenti kan? Enggak. Ya, ngamuknya nggak berhenti. Disadari, tapi ngamuknya nggak berhenti. Kemarahannya tidak berhenti. Permusuhannya tidak berhenti. Padahal dia sudah sadar. Ini nggak bagus. Nggak mau saya harus lawan dia. Biasanya gitu. Sadar. Tapi kalau kuncinya pas, kesadarannya pas, tidak, ini sudah tidak wajar. Biarkan saja, punya karma masing-masing. Gitu. Itu sudah pas. Tidak membuat kita menderita. Ya, jangan pernah. Jangan mau menderita. Hidup ini cuma sebentar. Ya, alam dewa 1 hari di sini sudah 100 tahun. Ya. Baru alam dewa jalan ke sono kita udah tua, gitu ya. Jadi jalan dewa itu sangat lama, kita masa sebentar. Ya, jangan menganggap hidup ini lama, sebentar sekali. Hidup bagaikan mimpi, hanya 1 jentikan jari bagi orang lahir di alam dewa. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu membawa keberkahan. Apabila dipraktekkan, jangan bosan-bosan. Ya, area Dhamma sudah besar biharanya. Dulu kecil, pengen gede, karena gede, jarang pelihara. Gimana? Kan saya kecil lagi. Ya. Nah, dulu kecil pengen gede, peliharanya, gitu ya. Nah, jadi semangatlah, ya, semangat untuk belajar Dhamma. Jangan bosan, ya, jangan. Ya, kiranya itu saya tidak panjangkan lebar karena
masih ada 2 sesi lagi, caranya begitu. Ya. Karena bertepatan besok masuk puasa. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa waktu.